Ya, seluruh kebaikan namanya sedekah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Melayanin suami juga sedekah. Melayanin istri juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum saja udah sedekah. Jadi sedekah itu seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan adalah sedekah. Ya. Kenapa? Karena sedekah itu artinya jujur. Orang yang sedekah itu orang yang imannya jujur. Orang yang imannya jujur akan memperbanyak kebaikan. Jadi sedekah itu luas sekali, ya. Termasuk sholat duha juga kata Rasulullah itu adalah sedekah. Ya, sholat duha adalah sedekah. Ya, cuma banyak yang salah memahami, ya, menganggap bahwa sholat duha untuk memperbanyak rezeki. Ya, nggak ada hadisnya kalau seperti itu. Ya, yang ada adalah sholat duha pahalanya sama dengan sedekah. Sama dengan sedekah, seluruh kebaikan adalah sedekah, ya. Nggak boleh kita sholat duha untuk dapat rezeki, ya. Sholat duha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti dibalas Allah dengan rezeki, itu bonus, ya. Nomor 2, nomor sekian, ya. Kecuali kalau ada hadisnya yang mengatakan begitu, gitu kan, baru kita mengatakan bahwa itu memang nambah rezeki, ya. Tapi kalau nggak ada hadisnya nggak bisa juga. Jadi Nabi cuma mengatakan bahwa kullu sulama alaikum sedekah. Setiap anggota tubuh harus disedekahi. Dan cukup untuk mensedekahi seluruh anggota tubuh adalah dengan 2 rakaat yang kita laksanakan pada waktu duha. Ya. Jadi itu terkait dengan sedekah. Ya. Sedekah seluruh kebaikan. Kebaikan kita ada 2 macam. Kebaikan yang menggunakan fisik, kebaikan yang menggunakan harta. Ya. Jadi sedekah ada 2, sedekatu nau'an, ya. Sedekah itu ada 2. Sedekah fisik dan sedekah finansial. Sedekah fisik, sholat duha, ya. Kita senyum, sedekah fisik, ya. Kita kita tawaf, sedekah fisik, ya. Kita kita tahlil, la ilaha illallah, sedekah fisik, pakai fisik, ya. Yang kedua sedekah finansial, pakai uang, pakai harta. Yang pakai harta ini namanya infak. Yang pakai harta ini namanya infak. Makanya tadi di ayat-ayat tentang infak, Allah menyebut kalimat amwal, harta. Ya. Kalimat amwal atau harta, ya. Karena infak itu menggunakan harta. Kemudian jadi yang pakai uang itu namanya infak. Yang namanya infak. Jadi kalau kalimat infak harus uang. Kalau tadi sedekah itu artinya jujur. Jadi orang yang jujur pasti berbuat baik gitu kan. Jadi semua kebaikan itu namanya sedekah karena itu bukti imannya jujur. Sedekah finansial itu namanya infak. Infak. Infak itu sendiri artinya mengeluarkan, mengeluarkan. Jadi makanya itu infak adalah untuk sedekah finansial karena dia mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta. Jadi menggunakan harta infak. Nah, infak ini ada 2 macam lagi. Infak ada 2. Ada infak sunnah, ada infak wajib. Ada infak sunnah, ada infak wajib. Infak sunnah dinamakan juga dengan hibah. Hibah, hadiah, ya, itu infak sunnah. Ya. Infak wajib ada 2 macam. Wajib terhadap orang lain, wajib terhadap keluarga. Wajib terhadap orang lain itu namanya zakat. Wajib terhadap keluarga, nafkah namanya. Wajib terhadap keluarga namanya nafkah. Infak yang sunnah ada 2 lagi. Yang tidak tahan lama dengan yang tahan lama. Yang tahan lama itu namanya wakaf. Jadi itu pembagiannya. Jadi semua kebaikan namanya sedekah. Ada sedekah fisik, ada sedekah finansial.
Yang finansial namanya infak. Infak ada dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib ada dua, ada kewajiban terhadap orang lain, ada kewajiban terhadap keluarga. Kepada orang lain itu namanya zakat, kepada keluarga namanya nafkah. Ya, infak yang sunnah itu ada dua, ada yang tahan lama, itulah wakaf. Yang tidak tahan lama selain daripada itu, ya itu tidak tahan lama. Artinya, jadi itu bagannya, ya. Jadi zakat dinamakan juga dengan infak, dinamakan juga dengan sedekah karena bagian daripada sedekah, ya. Zakat tidak bisa dinamakan tidak semua sedekah itu zakat, tapi semua zakat adalah sedekah. Ya, tidak semua infak itu namanya zakat, ya. Tapi zakat otomatis infak, gitu kan? Jadi tidak semua infak itu namanya nafkah, tapi semua nafkah namanya infak karena nafkah bagian daripada infak, gitu kan? Nafkah juga bagian daripada sedekah, ya. Bagian daripada sedekah. Makanya Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, jadi saya punya 1 dinar, ya. Kepada siapa aku sedekahkan? Kepada dirimu. Ya. Padahal itu nafkah itu, ya. Jadi nafkah dinamakan dengan nafkah. Setiap nafkah itu sedekah, tapi tidak semua sedekah namanya nafkah. Jadi itu urutan daripada ibadah finansial. Ibadah finansial, sedekah, semua kebaikan ada dua, finansial fisik, finansial namanya infak. Infak ada dua, wajib, sunnah. Yang wajib ada dua, wajib terhadap keluarga, nafkah. Wajib terhadap orang lain, maka itu adalah zakat. Jadi zakat nggak boleh diberikan kepada keluarga yang wajib kita nafkahi, ya. Jadi nggak bisa diberikan kepada keluarga kita, ya. Jadi itu untuk orang lain, zakat untuk orang lain, dan untuk keluarga nafkah. Jadi bukan zakat. Jadi itu urutan daripada ibadah finansial. Sedekah, jadi perbedaannya, kalau sedekah itu luas sekali, ya, mencakup yang wajib dan yang sunnah. Kalau infak, ya, itu terkait dengan ibadah finansial secara keseluruhan, itu namanya infak. Secara keseluruhan, ya. Infak masjid, Ustadz, infak masjid boleh dipakai buat apa? Pembangunan, boleh. Boleh dipakai buat apa? Buat makan-makan, boleh. Boleh dipakai buat pengurus, boleh. Karena itu semua ibadah finansial. Karena umum sekali kalau infak, ya. Nafkah, nafkah untuk orang lain tidak, ya. Nafkah, suami ngasih kepada istrinya, nih mah ini nafkah, gitu kan. Dia sedekahkan, boleh nggak? Minta izin dulu sama suami, karena dia bilangnya nafkah. Nafkah itu khusus, lebih khusus daripada infak, gitu kan, lebih khusus daripada sedekah. Jadi tidak bisa kita sedekahkan kepada orang lain karena itu adalah nafkah, ya. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan, ayyuma imra'atin tasaddaqat bimali zawjiha, siapapun perempuan sedekah dari harta suaminya tanpa izin suaminya, maka dosa atasnya dan pahala buat suaminya, ya. Karena dia sudah menggunakan sesuatu yang tidak seperti seharusnya, ya. Sama aja dengan uang zakat kita kasihkan untuk apa? Urusan masjid, nggak bisa, ya. Untuk apa? Makan berbuka nggak bisa, sahur nggak bisa, gitu kan, ya. Zakat adalah penerima khusus, ya. Oke, jadi itu terkait dengan perbedaan kata, ya. Sekarang kita masuk kepada kita jelaskan zakat dulu, ya. Mungkin zakat secara bahasa artinya bersih. Zakat secara bahasa artinya bersih. Sering kita mendengar istilah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang sudah membersihkan jiwanya. Zakah dari kata zakat, sama, ya. Jadi qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang sudah membersihkan jiwanya. Jadi zakat artinya bersih. Kenapa zakat dinamakan dengan bersih? Karena di saat kita berzakat, kita membersihkan harta kita dari hak orang lain. Karena tidak semua harta kita itu haknya kita untuk menggunakannya. Ada sebagian yang Allah peruntukkan untuk orang yang gak mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
Dan di dalam harta mereka ada hak untuk orang yang minta-minta dan orang yang tidak mampu. Jadi kita mengeluarkan harta kita, ya, membersihkan harta kita dari hak orang lain. Ya, kalau misalnya gitu kan, ya, harta kita tertumpuk bersama-sama punya orang, ya, kita sisihkan dulu, ini punya orang, ini punya orang, ini punya saya, gitu kan. Jadi jangan diambil semua maka kita ngambil hak orang lain. Ya, sama aja dengan mencuri berarti, ya. Jadi sama aja dengan mencuri. Jadi kalau kita kasih makan kepada keluarga kita, uang yang harusnya kita keluarkan sebagai zakat, maka kita sudah ngasih makan dengan harta orang miskin. Ya, kita sudah ngasih makan dengan harta orang miskin. Jadi zakat artinya bersih, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, dalam hadis pernah didatangi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, pernah didatangin oleh sepupu beliau Fadl bin Abbas. Sepupunya Rasulullah adalah keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah haram menerima zakat, ya. Jadi ini Fadl bin Abbas datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laqad balagtu minas sinni ma tara." Aku sudah sampai usia sebagaimana yang kau tahu, ya, yang kau lihat. Artinya yang maksud dia adalah saya sudah sampai usia untuk menikah. Saya nggak punya uang untuk menikah ya Rasulullah. Saya mau jadi amil zakat. Padahal keluarga Rasulullah haram menerima zakat baik sebagai amil ataupun sebagai mustahik. Jadi keluarga Rasulullah yang ngaku keluarga Rasulullah nggak boleh menerima zakat baik sebagai amil ataupun sebagai mustahik. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah kepada Fadl bin Abbas, awalnya Rasulullah nggak langsung jawab. Lama Rasulullah nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Fadl bin Abbas hampir mau pergi, ya. Kata Ummu Salamah, ya, memberi isyarat Ummu Salamah dari balik tabir, ya, tunggu. Rasulullah lagi menunggu wahyu, ya. Ya, dengan isyarat. Saat Rasulullah menjawab, apa kata Rasulullah? Innama hadhihi shadaqah awsakhun nas. Sedekah ini, zakat adalah sedekah. Kan tadi sedekah ada dua, infak, ya, ada infak dan fisik, ya. Infak ada dua, ya, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib salah satunya adalah zakat. Innama hadhihi shadaqah. Jadi kalau kata sedekah disebut umum, berlaku semuanya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah sedekah finansial yang wajib. Innama hadhihi shadaqah. Sedekah ini atau zakat ini ausakhun nas, kotoran manusia. Kotoran manusia. Kalau orang bersih-bersih, yang dibersihin kotoran, ya. Yang dibersihin kotoran. Jadi zakat yang harus kita keluarkan itu adalah kotoran. Kalau kotoran itu bikin penyakit kalau ente tetap kasih makan keluarga dengannya. Bikin penyakit, ya. Sama dengan obat. Obat itu asalnya dari bakteri juga. Ya, bakteri membunuh bakteri, gitu kan? Untuk orang yang sakit jadi obat. Untuk orang yang sehat jadi penyakit, gitu kan? Jadi sama uang zakat yang harus kita keluarkan juga itu bagi orang yang miskin jadi obat karena mereka terpaksa harus memakannya. Ya, nggak boleh mereka bunuh diri tanpa makan yang itu. Tapi bagi orang yang kaya justru jadi penyakit. Jadi jangan sampai keluarga kita kasih, ya, obat yang harusnya diberikan kepada orang yang sakit. Jadi itu zakat. Jadi kita bersihkan, ya. Bersihkan karena itu kotoran, kata Nabi. Inna mahadhihi sadaqah ausakh. Ausakh dari kata wasakh. Wasakh adalah kotoran. Ausakh, kotoran-kotoran manusia. Jadi orang namanya bersih-bersih, kotoran yang disingkirin. Ya, kotoran yang disingkirin, jangan diberi makan keluarga kita dengan kotoran. Ya, jangan bercampur dengan kotoran, ya. Kalau makanan kita aja tercampur sedikit aja kotoran, mungkin kita buang semua jadinya. Ya. Kenapa? Karena khawatir termakan kotoran tadi. Jadi harus dikeluarkan. Jangan sampai enggak dikeluarkan. Jadi itu zakat artinya bersih. Kita bersihkan harta kita dari yang hak orang lain atau dari harusnya kotoran yang harus dibersihkan. Bersih-bersih, gitu kan. Zakat juga secara bahasa artinya berkembang. Berkembang, ya. Kenapa? Karena harta yang dizakati itu adalah di luar daripada kebutuhan yang memang kita manfaatkan untuk berkembang, untuk investasi, ya.
Jadi kalau yang kebutuhan tidak, rumah kita tidak dizakatin, mobil kita nggak dizakatin, motor kita nggak dizakatin, ya. Kita punya jam tangan, perabot rumah, apa-apa, handphone nggak dizakatin karena itu kebutuhan. Tapi di luar kebutuhan yang kita beli untuk investasi, untuk kita kembangkan atau untuk kita investasikan, maka itu semuanya wajib dizakati. Itu semua wajib dizakati. Jadi zakat ya wajib terhadap harta-harta yang berkembang ya, yang kita miliki untuk investasi. Jadi itu arti zakat yazku, berkembang. Jadi arti zakat secara bahasa bisa arti bersih, bisa arti berkembang. Ada lagi yang menafsirkan ya zakat dinamakan zakat dengan arti berkembang karena setelah kita zakati, insya Allah harta kita justru bertambah ya, justru bertambah secara nominal bertambah atau secara nominal nggak bertambah tapi bertambah berkahnya, manfaatnya besar ya. Ada orang punya gaji kecil 2 juta atau 3 juta per bulan, tapi anaknya berhasil semua, berarti berkah itu ya. 3 juta bisa menjadikan anaknya berhasil semua, jadi orang semua, sukses semua gitu kan ya. Tapi ada orang yang gajinya 10 juta, 15 juta tapi anaknya nggak berhasil. Nah itu naudzubillahi min dzalik. Jadi yang kita inginkan adalah keberkahan harta, dan keberkahan itu kalau kita ya disiplin bayar zakat. Bayar zakat kenapa? Karena kita bersihkan harta kita dan insya Allah itu menjadikan harta kita berkembang dan bermanfaat atau lebih berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kasus ya dulu di kampung saya itu ada orang yang miskin ya, rumah juga tidak punya. Ya, ada rumah tapi sempat terjual rumahnya. Ya, terjual. Dia punya anak 7. Ya, dari 7 itu 4-nya itu sekolahnya di luar negeri. Bukan biaya sendiri, bukan. Beasiswa semua di sekolah yang favorit semua. Ada yang di Amerika, ada yang di Belanda, ada yang di Australia, ya, ada yang di Mesir. Itu orang kampung. Itu keluarga tadi nggak bisa baca sama sekali suami istri. Waktu mau berangkat haji sempat saya ngajarin baca tulis. Tapi berkah ya. Itu harta orang berkah. Jadi itu yang kita inginkan. Anaknya sukses semua ya, sukses semua. Jadi subhanallah ya, sampai saya pun tekad mau keluar negeri gara-gara terilhami dengan itu ya. Ini orang nggak mampu aja bisa anaknya sekolah keluar negeri. Coba tanya, saya tanya dari mana biayanya? Lah nggak tahu ya. Anaknya pinter-pinter semua. Itulah namanya berkah, harta berkah. Meninggal tidak ada rumah, tidak ada warisan, yang ada cuman baju di badan doang. Ya, nggak ada warisan, nggak ada yang dibagi-bagi. Ya, tapi anaknya keluar negeri semua sekolahnya. Bukan ecek-ecek, bukan. Ya, di Australia di New South Wales University ya, di Amerika ada University of Milwaukee ya. Kemudian di Belanda ya, di Al Azhar Mesir gitu kan ya. Itu anaknya berhasil sukses semua. Ya, tapi tanpa harus punya duit. Ya, itu namanya berkah. Nah, itu yang kita inginkan. Karena yang menjadikan keberkahan harta adalah Allah Subhanahu wa taala.